Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi sosiologi kelas 12. Materi kali ini mengenai pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Globalisasi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Bahkan globalisasi berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Respon bangsa Indonesia terhadap globalisasi adalah sebagai peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan yang dapat diperoleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pasar bebas, yaitu pasar di mana suatu produk menjadi semakin luas dan daerah pemasaran makin luas dan banyak. B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah dan cepat dapat diterima. C. Peningkatan wawasan budaya yang semakin luas. D. Peluang dan tantangan bisnis dalam kepariwisataan. E. Lapangan kerja semakin terbuka dan banyak. Beberapa pengaruh globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. A. Pengaruh globalisasi teknologi dapat berupa kemajuan di bidang komunikasi seperti televisi, radio, dan internet. Kita dapat melihat dan memperoleh informasi sebagai pariwisata di dunia dalam waktu singkat. Globalisasi dapat mempercepat pembangunan. Arus globalisasi membawa perpindahan teknologi dari negara maju ke negara berkembang sehingga memberi pengaruh terhadap kemajuan pembangunan. Perkembangan teknologi sangat diterima baik oleh bangsa dan negara sehingga terjadi perubahan teknologi. Perubahan teknologi berupa adanya satelit, internet, multimedia, dan telekomunikasi yang akan membawa perubahan pada dunia baru dan pergeseran peradaban di era milenium baru. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk. Yang pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif biaya masuk murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi. Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, dan media cetak. Globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Globalisasi ekonomi memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi kehidupan. Yang pertama, produksi global dapat ditingkatkan. Kedua, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Ketiga, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli, serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang.
4. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi, pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya, bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing tetapi terutama melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Globalisasi perekonomian juga memiliki keburukan dalam kehidupan. Yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran. Yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Pengaruh globalisasi budaya dapat terlihat dari pengadopsian budaya luar. Globalisasi budaya dapat memperluas wawasan budaya, meningkatkan kemampuan budaya asing, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap mental ke arah yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, dan memberikan arah dalam bertingkah laku. Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan adalah yang pertama, berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional. Yang kedua, penyebaran prinsip multi kebudayaan dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya. Ketiga, berkembangnya turisme dan pariwisata. Keempat, semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain. Kelima, berkembangnya mode yang berskala global seperti pakaian, film, dan lainnya. Keenam, bertambah banyaknya event berskala global seperti Piala Dunia. Pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal. Globalisasi merupakan proses perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Perubahan itu mencakup aspek yang luas meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Globalisasi pastilah memberi dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan ilmu dan teknologi diharapkan memberi dampak baik berupa peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Namun demikian, kemajuan global dapat juga menimbulkan dampak buruk yang bisa merusak kelangsungan hidup manusia seperti perubahan komunitas lokal. Dalam hal budaya, pengertian komunitas dalam bahasa Inggris adalah community, yang berarti masyarakat setempat. Menurut Kunchoro-Ningrat, komunitas adalah suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi secara berkesinambungan sesuai dengan suatu sistem adat istiadat dan terkait oleh suatu rasa identitas komunitas. Komunitas adalah sekelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama, sehingga komunitas berarti juga satuan pemikiran yang terkecil. Komunitas adalah istilah untuk menunjuk pada warga sebuah desa, sekolah, RT, RW, kota, dan suku atau bangsa. Faktor pendorong terbentuknya komunitas, yang pertama adanya ikatan lokasi, yang kedua adanya perasaan community, yang ketiga seperasaan, yang keempat sepenanggungan, yang kelima saling memerlukan. Adapun ciri komunitas, yang pertama adanya kesatuan wilayah, dua adanya kesatuan adat istiadat, tiga berlaku nilai-nilai kolektif, empat adanya rasa identitas dan loyalitas terhadap komunitas. Kriteria dasar terbentuknya komunitas, yang pertama, daerah tempat tinggal. Dimanapun suatu komunitas itu berada, selalu menduduki suatu daerah teritorial, bahkan pada masyarakat nomaden sekalipun. Meskipun berpindah-pindah, namun selalu mempunyai daerah tempat tinggal. Yang kedua, sentimen komunitas. Di dalam komunitas terkandung unsur-unsur kesadaran dalam mewujudkan cara hidup bersama, di antaranya perasaan, seperasaan, berperanan. Perubahan komunitas lokal di era globalisasi dan budaya sudah membuat masyarakat Indonesia harus bersiap-siap menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satunya adalah kebudayaan. Bagi bangsa Indonesia, kebudayaan adalah salah satu kekuatan bangsa yang memiliki kekayaan nilai yang beragam, termasuk budaya yang dimiliki komunitas lokal. Komunitas lokal salah satu bagian dari masyarakat. Bangsa Indonesia pun tidak luput dari pengaruh globalisasi. Globalisasi mempunyai dampak yang besar terhadap budaya, di mana kontak budaya melalui media massa menyadarkan dan memberikan informasi tentang keberadaan nilai-nilai budaya lain yang berbeda dari yang dimiliki dan dikenal selama ini. Kesenian bangsa Indonesia yang memiliki kekuatan etnis dari berbagai macam komunitas lokal
juga tidak dapat lepas dari pengaruh kontak budaya ini. Budaya yang dulunya ramah, tamah, gotong royong, dan sopan berganti dengan budaya barat, seperti pergaulan bebas, gaya berpakaian ala barat, dan sebagainya. Globalisasi tidak dapat dibendung, ditentang, apalagi ditolak. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana budaya globalisasi mendatangkan manfaat bagi budaya Indonesia, serta bagaimana memfilter budaya tersebut yang mempengaruhi pola pikir kebudayaan bangsa Indonesia. Ketidakberdayaan komunitas lokal dalam menghadapi kekuatan-kekuatan dari luar dirinya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Upaya-upaya pembakuan dan modernisasi yang mengarah pada proses pembunuhan budaya komunitas lokal harus dilawan, karena itu berarti pelenyapan atas sumber lokal yang diawali dengan krisis identitas lokal. Sikap selektif terhadap globalisasi. Terhadap arus globalisasi yang makin berkembang pesat ini, kita harus memiliki sikap selektif. Sikap selektif terhadap globalisasi, baik aspek positif maupun negatif, harus kita pertahankan. Kita dapat menerima aspek positif dari globalisasi, namun kita tetap harus selektif memilih semua aspek positif agar nilai dan jati diri bangsa tidak hilang. Kita juga harus menghindari aspek negatif dari globalisasi karena akan berakibat bagi kemunduran bangsa. Usaha yang kita lakukan agar mampu menghadapi globalisasi dengan baik adalah: yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peningkatan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. Yang keempat, peningkatan pendidikan. Yang kelima, peningkatan kualitas produksi dalam negeri agar dapat bersaing. Yang keenam, peningkatan penguasaan teknologi mutakhir. Yang ketujuh, peningkatan kinerja dan etos kerja yang tinggi. Dan sikap yang harus dilakukan untuk menentukan posisi bangsa Indonesia di negara globalisasi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Yang pertama, posisi bangsa Indonesia di bidang ekonomi, misalnya meningkatkan kemampuan dan kualitas bangsa untuk bersaing secara internasional. Yang kedua, meningkatkan mutu produksi dalam negeri agar dapat bersaing di pasar bebas. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Yang kedua, posisi bangsa Indonesia di bidang politik, misalnya yang pertama, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang baik. Yang kedua, meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pencaturan politik dunia untuk perdamaian. Yang ketiga, posisi bangsa Indonesia di bidang sosial budaya, misalnya berpartisipasi dalam kegiatan sosial internasional, misalnya PMI, melaksanakan dan menegakkan HAM, dan mengadakan pertukaran pelajar antar negara. 4. Posisi bangsa Indonesia di bidang hukum, misalnya mematuhi peraturan hukum dan perjanjian internasional, ikut serta meratifikasi perjanjian hukum internasional, dan menghormati Mahkamah Internasional dan Peradilan Internasional. Untuk bab 2 ini kita selesai, kita lanjut ke materi bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.